Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali buat Bapak Ibu Saudara-saudari dalam program kita Renungan hari ini di HKBP Distrik 29 Deli Serdang. Dan firman Tuhan bagi kita pada hari ini Selasa tanggal 8 November 2022 yang diambil dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, salah satu sifat Allah dalam hidup orang percaya adalah Allah yang maha hadir, di mana kehadirannya tidaklah dibatasi oleh tempat dan waktu. Artinya yang mau dikatakan kehadiran Allah ini bahwa Tuhan sedang mengawasi kita dalam setiap tindakan, bahkan setiap apa yang tersembunyi dalam hati dan pikiran kita. Tuhan sedang mengawasi kita. Tuhan adalah penguasa atas setiap nafas kita, setiap pekerjaan tangan kita. Dengan kata lain, Allah itu penuh kuasa dan mengetahui segala sesuatu. Dimanapun kita, Dia ada. Sekarang ini juga Allah berada dekat dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan saya. Dia bersama-sama dengan Anda dengan cara yang unik. Di sana terdapat suatu hubungan yang erat antara pengetahuannya yang tak terbatas dan kehadirannya yang tak terbatas juga. Nah, dalam firman Tuhan ini mau dikatakan juga kepada kita ada beberapa sifat kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama yaitu adalah Allah adalah yang kekal. Yang kedua, Allah adalah ada di mana-mana. Kemudian Allah adalah maha kuasa. Dan terakhir adalah Allah yang maha tahu. Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan diciptakan menurut gambarnya, kita seharusnya mengarahkan dan menemukan identitas diri kita sebagaimana dimaksud oleh Tuhan. Sebagaimana juga bahwa kita adalah orang yang percaya, yang telah menerima janji-janji Allah, yaitu janji Allah di dalam penebusan darah anak Allah yang mahal. Dengan hal itu, kita telah mengetahui suatu tujuan yang istimewa dalam hidup kita untuk mengerahkan segala harapan kita kepada Dia dan hiduplah rendah hati di bawah perintah Tuhan. Nah, jadi persoalannya sekarang adalah apakah Anda percaya bahwa Dia benar-benar ada? Apakah Anda yakin Dia berada begitu dekat dengan Anda? Nah, bisa kita renungkan karena kasih-Nya yang besar kepada kita, ciptaannya, maka Tuhan adalah Allah Immanuel. Itu Allah yang berkenan untuk menyertai kita dan tinggal bersama-sama dengan kita. Di dalam firman Tuhan, dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 20 dikatakan, di mana di sana dengan konteks disiplin gereja bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Keberadaan dan kebenaran di sini adalah bahwa Yesus Kristus
selalu berada bersama-sama dengan orang-orang Kristen. Entah hanya ada 1 orang yang hadir ataupun 100 orang. Tetapi Dia mengendalikan kita untuk mengetahui bahwa Dia tidak akan membiarkan kita dalam situasi sulit dalam proses kita sebagai murid. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam firman Tuhan ini, kebenaran akan kemahadiran Allah adalah kabar baik untuk meyakinkan kita bahwa untuk apapun Allah memanggil kita, atau kejadian apapun yang Dia izinkan untuk terjadi di dalam hidup kita, Dia akan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Jadi yakinkanlah hatimu, berikanlah segala apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali kita menutup atau menyembunyikan apa yang kita rahasiakan dalam hati dan pikiran kita. Arahkanlah dan berikanlah kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap mengetahui segala apa isi dalam hidup kita. Nah, hari ini kita mau kita melakukan pekerjaan pelayanan kita setiap hari, baik dimanapun kita berada, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kuduskanlah kami untuk melakukan firman-Mu, di mana Tuhan telah memperlengkapi kami dan meyakinkan hati kami untuk melakukan tugas dan panggilan-Mu atas dasar kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Amin.